Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Malam Ibu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Sehat, Bu. sehat Ibu. Sudah pada sarapan belum nih? Belum Ibu. Tuh, kenapa sih, Pak? Belum sempat. Jadi sudah siap belajar belum teman-teman hari ini? Siap, Bu. Baik. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Asifa Saskia, hadir. Hadir Ibu. Ya, Dinda Putri Utami, Hadir Ibu. Feni Wigandi, Hadir, Bu. Husnul Yulianti. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai teks prosedur. Jika sebelumnya kita belajar mengonstruksi informasi pada teks prosedur, maka hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Jadi ada apa saja sih? Ada struktur apa saja dan kaidah kebahasaan apa saja dalam teks prosedur tersebut. Kurang lebih itu adalah gambaran mengenai materi pada hari ini ya teman-teman. Saya mau tampilin salin dia pada teman-teman. Sebentar. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas teks prosedur nih, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman mengenai teks prosedur. Apakah teman-teman masih ingat? Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Siapa yang mau jawab? Hai Ibu. Silakan Asifa. Teks prosedur itu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, betul. Terima kasih ya, Siva. Ya, ini lebih jelasnya ya. Teks prosedur itu merupakan suatu teks yang berisi perintah dengan langkah yang berurutan atau bertahap sehingga mencapai suatu tujuan dalam beraktivitas. Sama seperti yang disampaikan oleh Asifa tadi. Lalu tujuannya ini untuk apa sih? Nah, tujuannya ini untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan sehingga kita tidak merasa kesulitan atau tidak ada kekeliruan dalam menyelesaikan suatu kegiatan tersebut. Nah, di dalam teks prosedur ini ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Eh, nah, ini dia. Struktur teks prosedurnya ada tiga. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini berisi pengantar yang berkaitan dengan target atau alasan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian langkah-langkah. Nah, yang kedua ada langkah-langkah, yaitu merupakan bagian pembahasan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis atau secara berurutan ya teman-teman. Dan yang ketiga ada penutup atau seringkali juga disebut sebagai penegasan ulang. Nah, biasanya cukup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Jadi kalau dia kalimat penutup, ya hanya kalimat penutup saja untuk menutup paragraf dari teks prosedur tersebut. Tapi jika dia penegasan ulang, maka isinya adalah kalimat penegasan untuk menegaskan dari paragraf sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Silakan Dinda tolong dibacakan. Baik Bu. Jadi kaidah kebahasaan teks prosedur itu yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Terus yang kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga menggunakan kata penghubung konjungsi temporal. Yang keempat menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima verba material dan tingkah laku. Ya, Sudah terima Ibu. kasih Dinda. Ya, jadi seperti yang disampaikan Dinda tadi ya, yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Saya rasa teman-teman sudah pernah mempelajari mengenai kata kerja perintah. Jadi saya ingin bertanya kembali nih sama teman-teman. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kata kerja perintah itu yang seperti apa sih? Feni, Bu. Iya, silakan Feni.
Ya, kalau menurut saya kata kerja imperatif itu contohnya bacalah, temukanlah kayak gitu, Bu. Ya, betul, Feni. Terima kasih, Feni. Nah, ini lebih lengkapnya ya, teman-teman. Jadi, kata kerja imperatif itu merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya seperti yang tadi disampaikan oleh Feni ya, bacalah. Di sini saya berikan contoh ada siapkan, hindari, dan panaskan. Lalu yang kedua ada kata teknis. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Biasanya dalam teks prosedur yang sederhana, kata teknis ini jarang ditemukan, tapi di dalam teks prosedur yang kompleks, kata teknis ini sering ditemukan. Nih, saya berikan contoh, ada kata nutrisi, protein, osteoporosis. Misalnya teks prosedurnya membahas tentang kesehatan ya, karena kan kata-kata ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan teks prosedur yang membahas tentang kesehatan. Selanjutnya yang ketiga ada konjungsi temporal. Saya rasa teman-teman juga sudah pernah mempelajari mengenai konjungsi temporal, tapi di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa konjungsi temporal ini merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat ini adalah kalimat persuasif. Nah, sebelum saya bahas, teman-teman ada yang tahu kalimat persuasif itu apa? Saya belum tahu. Silakan Asifa. Jadi kalimat persuasif itu kalimat untuk mengajak atau menghimbau orang, Bu. Betul. Terima kasih Asifa. Ya, seperti yang tadi Asifa jelaskan ya, kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Jadi kalimat ini memang bersifat memujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya ada kalimat marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Berolahraga. Dari contoh kalimat ini artinya kita eh, pembaca diajak untuk menjaga kesehatan. Dengan apa? Dengan rajin berolahraga. Nah, yang terakhir, kaidah kebahasaan ada verba material. Verba material ini sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, haluskan bumbu, tuangkan santan, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Tidak, Ibu. Cukup, Bu. Baik, jika tidak, kita lanjut ya. Nah, di sini saya berikan contoh teks prosedur membuat kue brownies kukus instan. Silakan Husnul, tolong dibacakan. Baik, Ibu. Membuat kue brownies kukus instan. Siapa yang tidak suka dengan kue brownies? Kue ini adalah salah satu camilan yang digemari masyarakat. Namun, kesulitan membuat kue ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Terdapat cara mudah untuk membuatnya, yakni dengan menggunakan adonan brownies instan yang bisa didapatkan di pasar atau minimarket terdekat. Kombinasikan juga dengan menggunakan cara memasaknya, yakni dengan cara mengukusnya bukan dipanggang. Maka brownies ini akan menjadi brownies anti gagal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mudah saja. Cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasan. Kemudian yang kedua, tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. Yang ketiga, kukus brownies hingga matang. Tidak usah khawatir untuk mengukusnya terlalu lama, karena brownies tidak bisa hangus oleh uap. Cukup mudah bukan untuk menyajikannya? Jangan bingung jika kamu tidak memiliki alat pengukus khusus, karena kita dapat memanfaatkan penanak nasi atau rice cooker untuk mengukusnya. Kita juga dapat menambahkan kepingan coklat atau keju parut agar brownies terasa lebih nikmat. Ya, terima kasih Husnul. Ya, sama-sama Ibu. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Tadi saya sudah memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai struktur dari teks prosedur. Jadi sekarang saya minta teman-teman untuk membagi kelompok. Silakan Asifa dengan Dinda
dan Feni dengan Husnul, silakan analisis struktur pada contoh teks prosedur yang sedang saya tampilkan. Silakan diskusi ya, Baik, Bu. buka WhatsApp-nya, diskusi sama teman kelompoknya. Baik, Baik. Bu. Sudah ada jawabannya, Feni? Ada, Bu. Bagaimana nih hasil analisis kelompok dari Feni? Tadi Feni sama Uwi sama Husnul itu kan udah diskusi ya, Bu. Nah, itu hasilnya kalau menurut kita untuk tujuan itu ada di paragraf 1 sama 2, Bu. Terus langkah-langkah tuh ada di paragraf 3 sama penutup itu di paragraf 4, Bu. Gitu. Bagaimana kelompok Dinda dan Asifa? Apakah sepakat atau ada perbedaan pendapat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu, kita juga seperti kelompoknya Feni dan Husnul. Iya, Bu. Baik. Sepakat ya. Ini berarti teman-teman sudah paham mengenai struktur dari teks prosedur. Baik, kalau begitu saya berikan tugas mandiri ya teman-teman. Silakan buat teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dikumpulkan di pekan depan ya. Nah, Baik, Bu. Baik, jadi di Bu. pembelajaran hari ini silakan Husnul berikan kesimpulan. Baik, Ibu. Jadi, kesimpulan yang bisa saya tangkap dari pembelajaran hari ini, yaitu teks prosedur ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan juga penutup atau penegasan ulang. Sementara kaidah kebahasaan pada teks prosedur itu ada kata imperatif, kata teknis, konjungsi temporal, kalimat persuasif, dan verba material. Begitu, Bu. Bagaimana? Ya, betul sekali Husnul. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, saya berterima kasih sekali atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah terlibat aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu ya teman-teman. Carilah ilmu dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Jadilah orang yang berantusias terhadap pendidikan. Karena apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab nih. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Kalian adalah Keren, Bu. generasi bangsa. Banyak harapan di pundak kalian. Jadi, tunjukkan bahwa kalian bisa merubah masa depan dengan lebih baik. Siap, Baik. Ibu. Siap. Siap, Baik, Ibu. Ya teman-teman, Siap, Ibu. sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa lagi, membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman. Salam sehat, salam semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu.